Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 11 Februari berjudul Air Memberikan Kehidupan. Ayat intinya diambil dari Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Bersama saya, Pendeta Andri Daimbani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Sekitar 100 tahun lalu, setumpuk tulang ditemukan di gundukan pasir di Arab Saudi. Ternyata, seorang pria telah meninggal saat tersesat di padang pasir. Di salah satu saku pakaiannya yang compang-camping, ditemukan sebuah catatan yang berbunyi, "Sekarat karena haus. Saya tidak bisa melanjut ini lebih lama lagi." Orang yang meninggal dunia itu rupanya telah membuat sebuah tempat berlindung darurat kecil di sana, tetapi tanpa air. Dia hanya bisa duduk dan menunggu untuk mati. Tragisnya, jenazahnya ditemukan tepat di sebuah gundukan pasir yang berseberangan dengan oasis yang subur. Dia telah meninggal karena kehausan hanya beberapa ratus meter dari sebuah mata air artesis atau dalam tanah. Saat ini, jutaan orang perlahan-lahan mati karena dehidrasi hanya karena mereka tidak minum cukup air. Sekitar 83% darah kita adalah air. Jika rasio itu turun hanya 5% saja, maka saudara tidak akan dapat melihat. Jika turun 10% lagi, maka saudara akan kehilangan pendengaran. Pengurangan 12% akan menyebabkan pengentalan darah, sehingga membuat jantung saudara tidak bisa memompa. Hal ini akan menyebabkan kematian. Lain halnya dengan seekor unta. Binatang itu bisa kehilangan 40% kandungan air dalam darahnya dan tetap baik-baik saja. Minum minuman lain, jus buah, kopi, teh, dan lain sebagainya tidak memberikan manfaat kesehatan yang sama seperti air biasa. Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa wanita yang mengkonsumsi minuman non-air dalam jumlah besar akan meningkatkan resiko serangan jantung yang fatal sebesar 2,5 kali lipat. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa pria dapat meningkatkan resiko itu hingga 50%. Kecuali jika saudara proaktif dalam asupan air harian, dehidrasi bisa menjadi gaya hidup. Tidak heran jika 75% orang Amerika mengalami dehidrasi kronis. Dalam 37% sensasi haus begitu terganggu sehingga disalahartikan sebagai perasaan lapar. Tetapi saudara juga dapat melakukan terlalu banyak hal yang baik. Minum terlalu banyak air sebenarnya merupakan situasi yang jarang terjadi, tapi itu bisa terjadi. Memaksa diri saudara untuk minum air dalam jumlah besar dapat menyebabkan tingkat sodium darah menjadi rendah, yang menyebabkan pembengkakan otak dan bahkan kematian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, air sangat penting, sehingga Yesus menggunakannya sebagai ilustrasi tentang dirinya sendiri. Ketika berbicara dengan wanita Samaria di sumur, Kristus membandingkan pesan keselamatan yang disampaikannya dengan air yang memberi kehidupan. Yesus menambahkan, "Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sebagaimana dicatat dalam Yohanes 4
ayat 14. Setiap kali saudara minum segelas air, ingatlah bahwa Yesus adalah pelepas dahaga yang paling utama. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan tentang salah satu unsur yang penting di dalam kehidupan jasmani kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan akan pentingnya air bagi tubuh fisik kami. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, saat kami memulai hari kami hari ini, kami dapat melakukan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dapat menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan. Kami boleh senantiasa memperoleh air kehidupan yang akan membuat kami tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Dan biarlah kami boleh senantiasa memiliki akses terhadap sumber air kehidupan yang menuntun kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.